Shalom, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Penjahat yang Diselamatkan. Untuk itu, silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Banyak sekali manusia di dunia ini mencari keselamatan kekal. Mereka mencarinya dengan banyak cara. Ada yang beramal dengan menyumbang panti asuhan, panti jompo, rumah ibadah, dan lain-lain. Ada juga orang yang berusaha melakukan ibadah menurut agama yang dianutnya. Bersusah payah berusaha mengikuti ajaran yang cukup sulit. Mereka amat peduli dengan masalah keselamatan ini, tapi mereka tidak bisa menemukannya. Mereka mungkin saja merasa sudah banyak sekali yang mereka lakukan untuk itu. Namun ternyata semuanya itu sia-sia belaka. Hanya orang yang datang dan mengakui semua kesalahannya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka yang dapat diselamatkan oleh satu-satunya jalan keselamatan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Ketika terjadi kerusuhan di suatu daerah, penduduk setempat akan berusaha untuk melarikan diri dari daerah itu. Mereka tidak mempedulikan harta dan miliknya yang ditinggalkannya. Mereka berusaha menghindar secepatnya. Yang penting seluruh keluarga dapat diselamatkan. Ketika itu mereka tidak mempedulikan rumahnya, aset-aset tanahnya. Mereka tidak mempedulikan itu. Mereka begitu ketakutan. Itu baru keselamatan jasmani mereka. Bagaimana kelak jika keselamatan mereka dipertaruhkan dalam suatu pilihan? Itu jiwa mereka selamat atau masuk surga? Ataukah jiwa mereka tidak selamat dan masuk neraka? Ada dua orang yang disalib di sebelah Yesus. Mereka adalah penjahat yang tidak menerima pengampunan dari kekaisaran Romawi. Kemungkinan keduanya adalah pemberontak yang melawan pemerintah. Mereka sudah pasti akan mati di salib itu. Tidak ada harapan untuk hidup lagi karena sudah digantung di sana. Kemudian seorang dari penjahat itu pun menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Jelas sekali penjahat ini adalah seorang yang ingin dibebaskan dari salib bersama Yesus. Rupanya penjahat ini sudah mendengar kisah tentang Yesus yang disebut Kristus. Jadi dia tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Dan kalau Yesus melakukan mujizat dengan melepaskan diri dari tiang salib, maka dia juga berharap dapat turut juga dibebaskan. Padahal dia tidak percaya pada Yesus. Tetapi yang seorang lagi menegur penjahat tadi, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama?" Jadi penjahat yang seorang lagi ternyata menyadari bahwa dia seorang yang amat berdosa, sehingga dia sendiri takut pada Allah. Dia menerima hukuman yang dijatuhkan pada dirinya, dan dia merasa malu dihukum bersama dengan Yesus yang tidak bersalah itu. Kemudian dia melanjutkan berkatanya, "Kita memang layaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Itulah pengakuan dosa yang dilakukan oleh penjahat ini. Dia merasa bersalah atas segala yang diperbuatnya. Ya, dia merasa bahwa hukuman mati itu layak untuk mereka. Mengakui bahwa Yesus dihukum mati bukan karena kesalahannya. Jadi sebetulnya Yesus tidak layak sama sekali dengan hukuman itu. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dia sudah menyadari kesalahannya dan sudah menyatakan bahwa Yesus adalah orang yang benar, yang tidak layak menerima hukuman itu. Lalu dia mohon anugerah keselamatan dari Yesus. Dia tahu bahwa Yesus saat itu juga sedang disalib. Tapi dia yakin bahwa Yesus akan datang lagi sebagai seorang Raja. Dia hanya memohon agar diingat saja ketika Yesus kembali lagi. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sungguh satu kebahagiaan ketika dia mendengar hal itu. Yesus tidak menolaknya, bahkan Yesus akan bersama-sama dengannya masuk ke dalam Firdaus. Oh, ternyata dia sudah menerima keselamatan itu. Luar biasa.
Firdaus merupakan tempat bagi orang percaya setelah mati. Firdaus adalah taman di sorga. Mereka belum masuk ke sorga karena hari penghakiman belum tiba. Setelah penghakiman akhir kelak, barulah ditentukan untuk masuk ke sorga bersama Tuhan dan menerima semua karunia dari Tuhan Yesus. Sedangkan jiwa yang tidak selamat akan masuk ke dalam suatu tempat yang dikuasai setan, untuk kemudian masuk ke dalam neraka bersama setan. Jahat itu hanya menyatakan Yesus tidak bersalah, lalu dia mengakui kesalahannya, serta dia percaya bahwa Yesus akan datang sebagai Raja. Dan dia hanya minta agar Tuhan mengingatnya saja, tetapi semua itu sudah cukup bagi Tuhan. Tuhan mengizinkan dia masuk ke Firdaus, artinya jiwanya telah diselamatkan. Sering kita mendengar seseorang pada saat menjelang akhir hidupnya, memohon ampun, menyerahkan diri, serta percaya pada Yesus, tapi tidak pernah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Apakah mereka diselamatkan? Jika kita mengacu pada kisah penjahat ini, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus amat mengasihi manusia di dunia ini, pasti mereka telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, marilah kita yang belum percaya padanya segera mohon pengampunan dari Yesus, dan juga mengakui bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah itu kita menjadi taat dan setia melakukan semua kehendak-Nya, maka kita pasti akan selamat. Tuhan memberkati. Amin.